Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi kuliah Elektronika Digital 1 yang akan membahas perbandingan analog dan digital, sistem bilangan dalam perancangan sistem digital, konversi antara sistem bilangan, kemudian ada contoh soal. Analog dan digital. Analog dan digital merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kita. Keduanya merupakan teknologi yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari, gaya hidup yang terus menuntut untuk selalu berhubungan dengan teknologi. Biasanya, digital merupakan pengembangan teknologi dari analog. Jadi, sebelum adanya digital, analog sudah terlebih dahulu dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi digitalisasi itu bermulai pada tahun 1980-an. Jadi mulai marak penggunaan teknologi digital itu dimulai dari tahun itu. Tapi Indonesia belum, Indonesia belakangan. Mungkin di luar negeri sekitaran tahun itulah. Contohnya TV analog yaitu TV yang masih menggunakan katode ray tube atau tabung CRT. Kemudian sekarang ini menggunakan TV LED. Ya, TV yang lebih tipis sekarang. Gambarnya pun lebih baik ya dibandingkan TV analog, TV tabung. Perbandingan analog dan digital. Teknologi analog merupakan bentuk gelombang sebagaimana aslinya. Kalau teknologi digital mengkonversi bentuk gelombang analog menjadi suatu set bilangan dan merekamnya. Bilangan tersebut kemudian dikonversi menjadi aliran kode tegangan listrik untuk merepresentasikannya. Sinyal analog adalah sinyal kontinu yang mengirimkan informasi sebagai respon dari perubahan fenomena fisika. Sinyal digital adalah sinyal diskrit berdasarkan waktu dan dihasilkan oleh modulasi digital, proses mengubah sinyal untuk membuat suatu informasi. Representasi analog menggunakan ring nilai kontinu untuk menyajikan informasi. Representasi digital menggunakan nilai diskrit atau diskontinu untuk menyajikan informasi. Aplikasinya analog contohnya ada termometer, kalau digital contohnya komputer. Transmisi data analog tidak berkualitas tinggi biasanya. Kemudian transmisi data digital berkualitas tinggi. Hasilnya analog tidak terlalu akurat, sedangkan digital akurat. Analog diproses dengan menggunakan op-amp yang menggunakan rangkaian elektronika, sedangkan digital menggunakan mikroprosesor yang menggunakan rangkaian logika. Respon terhadap noise untuk analog terpengaruh dan mengurangi akurasi. Sedangkan digital kurang dipengaruhi oleh noise karena respon noise biasanya bersifat analog. Kemudian untuk gelombangnya analog digambarkan oleh sinusoidal, kemudian gelombang digital digambarkan dengan sinyal kotak. Contoh analog suara manusia di udara, sedangkan contoh digital peralatan elektronik, instrumentasi, dan penyimpanan data elektronik. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Karakteristik yang dimiliki oleh analog adalah amplitudo dan frekuensi. Sedangkan sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, disebut juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Di sini ada gambar sinyal analog berbentuk sinus, ya. Kalau misalkan dia di amplifier dikuatkan, ketika di inputnya ada noise, maka ketika dikuatkan, noise-nya pun akan menjadi lebih besar berbanding lurus dengan penguatannya. Sedangkan kalau yang digital, di sini ada noise, misalnya di inputnya ada noise, di regenerator
maka outputnya noise-nya akan hilang karena noise ini bersifat analog. Keuntungan sistem digital, kecepatan data tinggi, lebih ekonomis, I/O lebih cepat, proses modifikasi cepat dan mudah, dapat digunakan berulang-ulang, kapasitas data sangat besar dalam waktu singkat, reproduksi sinyal lebih baik dan akurat, reliabilitas lebih baik, noise rendah, mudah dirancang atau didesain, fleksibilitas dan fungsionalitas lebih baik, pemrograman lebih mudah. Berikut ini ada gambar sistem analog dan digital. Sistem analog, dulu kita lihat TV-nya masih banyak semutnya karena sinyalnya sangat terpengaruh dengan noise. Sedangkan kalau digital, itu gambarnya lebih jernih karena noise-nya itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang, lebih sedikit noise-nya. Berikutnya ini ada contoh sistem penyimpanan analog dan digital. Kalau pakai menggunakan pita, ya zaman dulu ada kaset-kaset yang masih pakai pita, pemutar musik, itu masih sistemnya analog. Sedangkan ada juga yang berbentuk digital yang sudah berupa piringan atau disk. Ya, sekarang penyimpanannya udah digital udah lebih canggih lagi. Contohnya ada flash disk, kemudian hard disk, kemudian sekarang ini apa? Upgradean dari hard disk? Ya, SSD. Representasi logika digital. Sistem digital menggunakan kombinasi-kombinasi biner, benar dan salah untuk menyerupai cara ketika menyelesaikan masalah, sehingga disebut juga logika-logika kombinasional. Dengan sistem digital, dapat digunakan langkah-langkah berpikir logis atau keputusan-keputusan masa lalu, memori, untuk menyelesaikan masalah sehingga bisa disebut logika-logika sekuensial atau berurut. Logika digital dapat direpresentasikan dengan beberapa cara, yaitu ekspresi-ekspresi boolean mengekspresikan logika pada sebuah format fungsional. Tabel kebenaran, true table, menyediakan suatu daftar setiap kombinasi yang mungkin dari masukan-masukan biner pada sebuah rangkaian digital dan di keluar-keluaran yang terkait. Diagram gerbang logika, logic gate diagrams, diagram penetapan bagian, part placement diagrams, high level description language atau HDL. Berikutnya kita masuk ke materi sistem bilangan. Bilangan yang sering kita gunakan itu ada bilangan desimal, bilangan oktal, biner, dan heksadesimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki basis 10. Bilangan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Radiksnya sama dengan 10. R itu radiks sama dengan 10. Bilangan biner adalah bilangan yang memiliki basis 2. Bilangan tersebut adalah 0 dan 1. Radiksnya adalah 2. Bilangan oktal adalah bilangan yang memiliki basis 8. Bilangan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Radiksnya adalah 8. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang memiliki basis 16. Bilangan tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Radiksnya adalah 16. Oh ya. Tadi ada di sana disebutkan radiks. Radiks atau ordo. Radiks adalah banyaknya suku angka atau digit yang dipergunakan dalam suatu sistem bilangan.
Dengan demikian, maka radiks suatu sistem bilangan dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan N plus 1. N adalah angka terakhir dari sistem bilangan. Setiap sistem bilangan mempunyai radiks yang berbeda-beda, seperti sistem bilangan desimal mempunyai radiks 10, sistem bilangan biner mempunyai radiks 2, sistem bilangan oktal mempunyai radiks 8, sistem bilangan heksadesimal mempunyai radiks 16. Bilangan desimal. Sebagai contoh dari bilangan desimal, misal untuk angka 112, ditulis dengan angka 112 dengan radiksnya 10. Di mana 2 di sini adalah nilai yang paling kecil. 2 dikali 10 pangkat 0 ya, atau sama dengan 1. Kemudian berikutnya ini yang puluhan, 1 dikali 10 pangkat 1. Kemudian ini yang ratusan, 1 dikali 10 pangkat 2. Sistem bilangan desimal juga sering disebut sistem bilangan basis 10. MSB, most significant bit, dan LSB, last significant bit. Dimana kalau contoh yang tadi, LSB-nya yang mana? LSB-nya yang nilainya paling kecil, LSB, last significant bit, yaitu angka 2, yang biasanya terletak di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang MSB, MSB-nya adalah nilai angka 1 ini, yang nilainya ratusan ini. Ya, di mana nilai MSB adalah most significant bit, nilai yang paling besar. Ya, nilainya 1 walaupun angkanya di sini 1. Ya, tapi nilainya paling besar 1 dikali 100 tadi. Maka nilainya paling besar adalah yang ini, 1 most significant bitnya, dan last significant bitnya adalah 2. Jadi di sini ada contoh juga, misalkan ada nilai 8.519 dengan angka 8519, radiksnya 10, maka nilai yang paling kecil adalah 9, bukan 1 ini ya, nilai bukan angka yang paling kecil. Last significant bit adalah nilai yang paling kecil. Artinya 9, 9 kali 10 pangkat 0. Kalau yang 1 ini 1 kali 10 pangkat 1. Mana yang lebih besar? Ya, lebih besar 1. Maka last significant bitnya, nilai yang paling kecilnya adalah 9. Kemudian MSB-nya, most significant bit, itu adalah 8. Nilainya yang paling besar. 8 kali 10 pangkat 3. Pengertian last significant bit dan most significant bit pada bilangan digital. Last significant bit atau disingkat dengan LSB adalah bagian dari barisan data suatu sistem bilangan yang mempunyai nilai paling kecil, letaknya paling kanan dari barisan bit. Contoh, bilangan biner 0111 0001. Maka LSB-nya adalah yang paling kanan ini, 1 nilainya. Sedangkan untuk most significant bit, MSB, adalah bagian dari barisan data suatu sistem bilangan yang mempunyai nilai paling besar, letaknya paling kiri dari barisan bit. Contoh, bilangan biner 0111 0001. MSB-nya bit yang terletak paling kanan, yaitu 0. Materi selanjutnya, bilangan biner. Jika sistem bilangan desimal berbasis 10, maka bilangan biner memiliki basis 2. Sebagai contoh dari bilangan desimal, misalnya untuk angka 9, maka 9 radiksnya 10, nilainya 9 kali 10 pangkat 0. Sedangkan untuk bilangan biner angka 9 itu ditulis
1001. Kalau kita rubah menjadi desimal, kita mulai dari yang paling sebelah kanan dulu, LSB-nya. 1 dikali 2 pangkat 0, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1, kemudian 0 lagi dikali 2 pangkat 2, kemudian 1 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 3, 8. Bilangan berapapun dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Ya, 1. Maka 8 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 9. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Bilangan desimal 9 jika diubah menjadi bilangan biner berarti 9 dibagi 2, sisa 1, hasil baginya 4, dibagi 2 lagi, sisa 0, hasil baginya 2, dibagi 2 lagi, sisa 0, hasil baginya 1. Ya, 1 tidak bisa dibagi 2 lagi, maka cukup sampai di sini saja. Nilainya berurut-urut, maka 1, 0, 0, 1. 1 yang ini nilainya paling kecil, ya. Kemudian yang terakhir dibagi adalah yang nilainya paling besar, MSB-nya. Kemudian contoh lagi, mengubah dari desimal ke biner, 85 desimal, maka hasil binernya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, cara mengerjakannya 85 dibagi 2, sisa 1, hasilnya adalah 42. 42 dibagi 2, sisanya 0, hasil baginya adalah 21. 21 dibagi 2, sisa 1, hasil baginya 10. 10 dibagi 2, sisanya 0, hasil baginya 5. 5 dibagi 2, sisa 1, hasil baginya 2. 2 dibagi 2, sisa 0, hasil baginya 1. 1 tidak bisa lagi dibagi 2, maka cukup sampai di sini. Maka nilainya berturut-turut adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Berikutnya konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Sedangkan untuk konversi biner, misalnya 00001001, 8 bit ya, untuk mengkonversi ke desimal. Maka nilainya 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 0 lagi dikali 2 pangkat 2, 1 dikali 2 pangkat 3, 0 dikali 2 pangkat 4, 0 dikali 2 pangkat 5, 0 dikali 2 pangkat 6, 0 dikali 2 pangkat 7. Maka nilainya adalah semua bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka ini 0, 0, 0, 0, 1 kali 2 pangkat 3, 8, 0, 0, 1. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 9. Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Bilangan desimal 67 jika diubah menjadi bilangan oktal, 67 dibagi 8, sisa 3, hasil baginya 8, 8 dibagi 8, sisa 0, hasil baginya 1. Maka bilangan oktal dari 67 adalah 103. Konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Sedangkan untuk bilangan desimal misalnya 103 bilangan oktal, untuk mengkonversi ke desimal 103 maka sama dengan
3 kali 8 pangkat 0, 0 kali 8 pangkat 1, 1 kali 8 pangkat 2. Maka nilainya 1 kali 8 pangkat 2, 64 ditambah 0 ditambah 3 kali 8 pangkat 0, 3. Maka hasilnya 67 desimal. Radiksnya 10 ya. Kalau mau dituliskan radiksnya di sini, tulis radiksnya 10. Bilangan desimal 67 jika diubah menjadi bilangan heksadesimal, maka 67 heksadesimal radiksnya 16 dibagi 16, sisanya 3, hasil baginya 4. Maka bilangan desimal 67 jika dikonversi ke heksadesimal adalah 43. Sedangkan untuk bilangan 43 heksadesimal, untuk mengkonversi ke desimal 43 sama dengan 3 dikali 16 pangkat 0, 4 dikali 16 pangkat 1. 4 dikali 16 pangkat 1 hasilnya 64, ditambah 3 kali 16 pangkat 0 hasilnya 3. Jika dijumlahkan adalah 67 desimal. Bentuk umum. Bentuk umum dari bilangan biner dan bilangan desimal adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Tabel ini digunakan untuk mempermudah dalam mengkonversi dari biner ke desimal. Misalnya, ini ada angka biner, masing-masing 1 nilainya. Bit yang pertama nilainya 1, bit kedua nilainya 2, bit ketiga nilainya 4, bit keempat nilainya 8, bit kelima nilainya 16, bit keenam nilainya 32, bit ketujuh nilainya 64, bit ke-8 nilainya 128. Misalnya ada bilangan biner 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, maka cara mengkonversinya yang cepat adalah abaikan semua bilangan yang bernilai 0, karena 0 kalau dikalikan dengan bilangan berapapun pasti hasilnya 0. Maka kita lihat bit kedua yang ada nilai satunya adalah bit kedua, bit ketiga, dan bit keempat. Bit kedua nilainya 2, bit ketiga nilainya 4, dan bit keempat nilainya 8. Maka hasilnya 8 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 14. Dalam sistem bilangan biner, angka yang dipergunakan disebut bit, binary digit. Sebagai contoh misalnya, 1 bit itu 1 buah nilai biner, 4 bit itu 4 buah nilai biner atau 1 nibble atau setengah byte ya. Kemudian 8 bit itu 8 buah angka biner atau 1 byte. Sini ada soal, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Saya kirimkan link Google Drive-nya. Yang pertama, merubah bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Yang kedua, merubah bilangan biner 8 bit ke desimal. Yang ketiga, merubah bilangan desimal ke dalam bilangan oktal. Yang keempat, merubah dari bilangan oktal ke desimal. Yang kelima, merubah bilangan desimal ke dalam bentuk heksadesimal. Yang keenam, merubah bilangan heksadesimal ke desimal. Oke, demikian video ini saya buat, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.